Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Berjumpa lagi di Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya bahwa malam hari ini kita akan mengalami Tuhan. Kita akan mengalami kesembuhan, pemulihan dalam hidup kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami ucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Buat Mesbah Doa malam hari ini. Kuduskan kami Tuhan. Layakkan kami untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Biar kekudusan-Mu turun atas setiap kami. Atas umat-Mu yang menyembah-Mu ya Bapa di sorga. Sebab itu datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Atas Mesbah Doa pada malam hari ini. Sama seperti di surga. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Kekudusan-Mu memenuhi kami. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Mari sama-sama naikkan pujian ini dari awal. Katakan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan
surga bumi menyembah. Musik saja naikkan pujian. Terima kasih ya Tuhan, sungguh kami merindukan kekudusan-Mu memenuhi setiap kami malam ini. Biar umat-Mu mengalami jamahan-Mu malam hari ini. Kami percaya ada kuasa Allah mengalir malam hari ini, menyembuhkan dan memulihkan umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari sembah Tuhan, Hiara lama sando. Terima kasih ya Tuhan buat malam ini. Hiana ramasando, kekudusan-Mu memenuhi umat-Mu.
atas hidup kami Tuhan. Ya dalam Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan, pujian penyembahan kami Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang berkuasa. Engkau sanggup ya Tuhan untuk menggenapi seluruh janji-Mu kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, biar Engkau terus dan senantiasa ada di tengah-tengah kami, membimbing, mengarahkan, menuntun, sampai kami Tuhan berjalan dalam destiny yang telah Engkau tentukan. Berikan kepada setiap kami ya Tuhan, telinga seorang murid, supaya kami mudah mendengar arahan Tuhan. Kami mudah diarahkan oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau duduk diam, dengar-dengaran kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Dan biar Roh Kudus-Mu Tuhan memberikan hikmat, pengurapan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya. Berjumpa kembali di dalam acara Mesbah pada malam hari ini. Bagaimana kabar saudara? Selama waktu seminggu ini tentu ada banyak hal yang terjadi dalam hidup saudara. Dan kalau ada kesaksian, ada hal-hal yang bisa membangkitkan iman saudara-saudara kita yang lain, saudara boleh sharing, saudara boleh menuliskan di chat, sehingga nanti ada yang menanggapi. Demikian juga bagi saudara yang memerlukan doa, nanti ada yang mendoakan saudara. Nah saudara, malam ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat 14 dan 15. Ibrani 12 ayat 14 dan 15. Saya bacakan untuk saudara, demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Dari firman Tuhan ini saya mengambil satu topik untuk renungan kita, yaitu mengejar kedamaian dan kekudusan. Banyak sekali di dalam pelayanan orang mulai bertanya kenapa doanya seolah-olah tidak dijawab Tuhan, kenapa doanya seolah-olah tidak dikabulkan, kenapa doanya seperti hanya mentok ke langit-langit. Dan bukan naik ke langit sungguhan gitu ya, tetapi hanya mentok di langit-langit gitu ya. Mungkin seperti halnya bagian firman Tuhan, doa kita itu ada yang bisa terhalang. Oleh karena itu kita melihat, kita belajar, mungkin ada satu atau dua hal yang bisa menghalangi doa kita itu naik kepada Tuhan. Jadi salah satu dan salah duanya adalah karena kita tidak mengejar kedamaian dan kekudusan. Nah itu yang malam ini kita akan pelajari lebih lanjut melalui nasihat di dalam kitab Ibrani ini. Firman Tuhan katakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ini nasihat yang baik, bagus, tetapi konteksnya pada waktu itu mereka jemaat pada waktu itu juga mengalami yang namanya pergumulan, mengalami bahkan penganiayaan, mengalami dikejar-kejar atau mungkin bahkan dibenci banyak orang. Kondisinya kita lihat mungkin mereka lebih struggle dari kita. Tetapi dalam kitab Ibrani ini penulis mengatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang. Jadi damai atau dalam bahasa aslinya itu dikatakan eirene gitu ya. Itu adalah keadaan damai yang bisa menyangkut bahkan kalau suatu yang besar itu satu negara gitu ya, keadaan damai, aman, tentram. Tetapi kalau dalam satu pribadi itu ada dalam hati kita, dalam hidup kita. Jadi kondisi damai inilah yang harus diusahakan. Berusahalah hidup damai. Damai itu pertama tidak dilihat dari luar dulu. Mereka memang ada dalam penganiayaan, ada dalam kesusahan, ada dalam pergumulan. Tetapi itu harus diupayakan mulai dari dalam.
dari dalam diri mereka sendiri, supaya ada keadaan damai di dalam hatinya, supaya ada keadaan damai di dalam hidupnya. Dan itu penting. Supaya nanti ketika saudara berdoa kepada Tuhan, tidak berulang lagi, oh Tuhan kenapa doa yang kemarin juga belum dijawab, yang ini belum dijawab, yang itu belum dijawab. Sehingga saudara bisa nanti bahkan kepahitan, bahkan meninggalkan Tuhan, menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jangan ada di antara kita. Coba tuliskan di situ ya, jangan ada yang kepahitan. Supaya saudara nggak kepahitan, saudara yang pertama itu bereskan dulu supaya hidup kita itu ada dalam kondisi yang damai. Damai itu penting, damai itu sangat penting, bahkan ketika Tuhan Yesus mengajarkan satu doa yang terkenal, doa Bapa Kami. Dan Tuhan juga melalui perumpamaan, ada orang yang berdoa, terus dia suruh kembali dahulu untuk membereskan dengan saudaranya ketika ada dalam pertikaian. Jadi penting sekali untuk menjaga kondisi di dalam hidup kita itu ada dalam kedamaian. Damai di dalam diri kita, damai dengan diri kita sendiri itu penting, damai dengan orang lain itu penting, damai dengan Tuhan terlebih lagi. Jadi kondisi damai, keadaan damai itu harus diusahakan. Tidak datang dengan sendirinya. Karena itu firman Tuhan katakan berusahalah. Ada usaha, ada effort. Ada sesuatu yang dilakukan, ada sesuatu yang dikejar, diusahakan. Tidak terjadi otomatis. Ada orang yang menganggap, nanti juga selesai dengan sendirinya, badai pasti berlalu. Oh iya, itu kalau badai bisa berlalu dengan sendirinya. Tapi kalau keadaan damai, hidup damai, saudara harus upayakan. Usahakan supaya damai. Kedamaian baik di dalam diri kita. Kadang ada orang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri, menyalahkan dirinya sendiri, berlebihan, overthinking, banyak kekhawatiran, dan dia menyalahkan dirinya sendiri. Ada juga di dalam keluarga saling menyalahkan, istri menyalahkan suami, suami menyalahkan istri. Ada juga di dalam organisasi saling menyalahkan, terjadi perpecahan, bahkan mungkin di dalam gereja bisa terjadi adanya damai yang terambil, damai yang tercuri, sehingga mulai terpecah-pecah. Bahkan di satu negara, kalau kedamaian itu hilang, resah, maka akan ada yang namanya kerusuhan. Kalau di ayat tadi katakan, ayat 15. Oleh karena itu, saya berdoa setiap kita, minimal kita mulai dari dalam dulu. Kedamaian dalam diri kita, damai di dalam hati kita, tentu itu terjadi kalau saudara undang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dan itu sudah pasti. Tetapi bagi saudara yang belum, nanti saudara bisa chat untuk dilayani lebih lanjut. Nah saudara, ketika saudara sudah memiliki Yesus dalam hidup saudara, saudara bisa dengan lebih mudah untuk bisa memiliki damai. Karena damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai itu satu kondisi yang Tuhan sukai. Apalagi menjelang Natal, Desember gini ya, kita diingatkan kembali bahwa damai dari sorga itu turun ke bumi. Bisa turun di dalam hidupmu, dalam pribadi, dalam keluarga, dalam rumah tangga, di dalam satu kota, bahkan satu negara, bahkan sampai seluruh bumi. Tuhan mau supaya saudara bisa damai. Coba chat di situ, tuliskan, damai itu indah. Damai itu indah. Jadi kedamaian itu harus diusahakan, diupayakan, dikejar. Karena itu tidak terjadi dengan sendirinya. Nah, bagaimana caranya? Kalau saudara ada di dalam pertikaian, saudara ada di dalam permusuhan satu dengan yang lain, saudara bisa mengupayakan, mengusahakan.
damai tidak identik dengan kita terlalu toleransi, ikut-ikutan, sehingga ketika salah ya sudahlah. Enggak, tapi harus diselesaikan dengan baik, dengan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, saudara, supaya kondisi hatimu itu mudah untuk menerima janji Tuhan, menerima berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan yang dijanjikan. Jadi usahakan, kejar, sampai saudara bisa mendapatkan itu. Caranya ya berdamai dengan diri sendiri, bahkan dengan semua orang. Dalam banyak konseling, di pastoral seringkali ada keributan suami istri. Ketika mereka kontak, mau konseling Pak, boleh konseling tapi harus berdua ya, datanglah berdua. Ketika mereka masing-masing ada masalah, saling membuka diri, bisa lebih mudah diuraikan, dihandle, karena mereka datang dengan kerendahan hati supaya Tuhan juga boleh memulihkan kondisi keluarga mereka. Tetapi kalau masing-masing punya ego, masing-masing merasa benar sendiri, maka kita harus ingat bahwa Tuhan menghendaki kita ada dalam kedamaian. Yang mau damai katakan amin. Nah, saudara, seringkali falsafah dunia itu mengatakan yang waras ngalah. Pernah dengar itu ya? Yang waras ngalah. Kalau semua yang waras ngalah, itu isinya dunia itu semua orang yang kurang waras gitu ya. Nah, itu berbahaya. Mungkin lebih tepatnya kalau kita itu standarnya adalah siapa yang seperti Kristus, yang memiliki pikiran Kristus, itulah yang harus kita ikuti. Jadi standarnya adalah karena kita ini diciptakan segambar dengan Allah, maka kita, siapa sih di antara suami atau istri ketika mereka ada dalam perbedaan pendapat, siapa yang pendapatnya lebih mengikuti kehendak Tuhan atau pikiran Kristus, itulah yang harus diikuti. Tidak serta-merta yang sudah benar harus ngalah kepada yang salah. Mengerti ya? Jadi kita harus mengerti kehendak Tuhan terlebih dahulu supaya kita bisa memfilter ke bagian mana nanti kita bisa mentoleransikan diri, tentu kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi hiduplah damai. Tidak ada pertikaian, tidak ada perpecahan, pertengkaran di dalam keluarga, terlebih lagi di dalam berbangsa dan bernegara. Kalau di dalam bernegara, hari-hari ini banyak sekali keributan yang terjadi hanya karena kata-kata atau ujaran kebencian yang beredar. Banyak sekali mulai dari berbagai macam sosial media, sampai podcast, dan banyak hal yang membuat orang itu berantem. Dan karena ada undang-undang ITE, maka bisa langsung diajak ngopi sama Pak Polisi. Jadi hati-hati. Ucapan saudara itu bisa melukai orang dan itu ada undang-undangnya. Bisa menyakiti orang dan itu juga membahayakan bagi saudara. Lebih baik saudara hidup damai. Beruntung presiden kita yang sekarang itu dia punya pedoman begini, satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Maka dia gandeng semua untuk membangun bangsa ini. Jadi kita juga berdoa supaya kita mempunyai negara yang aman, tentram, damai, sampai kita bisa membangun menjadi negara yang maju. Kita keluar dari negara yang masuk di dalam middle income trap gitu ya. Jadi kita masuk kepada negara yang lebih maju lagi. Tentu saudara mau juga kan? Jadi lebih banyaklah berdoa, dimulailah dengan hidup damai, usahakan itu. Jangan dipikir damai nanti datang sendiri. Enggak, harus diusahakan. Satu kali ada yang konseling suami istri. Istri telepon sendiri dengan saya,
Suami telepon sendiri dengan saya suruh datang berdua, susah sekali ini. Mau konseling atau mau curhat masing-masing. Kita tidak menerima gibah. Jadi lebih baik kalau mau konseling. Datang berdua. Nah, suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami. Tidak pernah ketemu. Dipikir berjalannya waktu selesai dengan sendiri. Enggak, sampai hari ini diam-diaman. Dan tidak terjadi rekonsiliasi. Yang susah siapa? Mereka sendiri. Jadi lebih baik hiduplah damai dengan semua orang. Yang kedua, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Setelah saudara damai, saudara bisa mengampuni orang lain, saudara bisa menerima orang lain apa adanya, maka saudara baru masuk ke dalam level yang berikutnya untuk mengejar kekudusan. Ini sejalan dengan visi gereja kita. Untuk jemaat itu kudus, dewasa, baru mengalami terobosan. Tetapi kalau hidup kita ini kurang kudus, kita tidak mengatakan kudis. Kurang kudus gitu ya. Kenapa ya terobosan kok susah? Kenapa ya terobosan sepertinya belum terjadi? Cek dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, kejarlah kekudusan. Kekudusan sama halnya dengan kedamaian tadi, sesuatu yang harus diusahakan, diupayakan, dikerjakan. Sehingga saudara nanti ada dalam kondisi kudus. Jadi pengudusan itu memang terjadi melalui Tuhan Yesus. Tetapi pengudusan itu selanjutnya adalah proses. Jadi dalam hidup kita, paketnya dalam keselamatan atau salvation itu kan ada justification, ada sanctification, baru ada glorification. Ketika saudara masuk kepada sanctification ini ya, pengudusan itu, saudara sudah dikuduskan itu bukan sekedar instantly kudus gitu ya, tetapi ada proses yang selanjutnya. Dan itu secara progresif. Saudara harus berusaha memperjuangkan, mengerjakan keselamatan saudara. Jadi saudara harus masuk kepada proses demi proses dalam hidup saudara. Banyak orang tidak menyukai proses. Sukanya protes. Saudara pilih mana? Pilih proses atau pilih protes? Tuliskan di chat saudara, nanti voting. Berapa yang suka proses, berapa yang suka protes? Saudara, Tuhan itu menyukai proses. Banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab, mereka mengalami namanya proses. Daud sebelum menjadi raja, dia diproses. Dia dikejar-kejar, dia mau dibunuh, dia bahkan menjadi pelarian, bahkan menjadi seperti orang gila. Tapi ketika dia sudah dibawa Tuhan naik, kita kan hanya melihat ujungnya. Wah, enak ya dia menjadi raja yang terkenal, dihormati bahkan sampai sekarang. Ingat dia punya proses. Coba kalau waktu itu ketika diproses Tuhan, akhirnya dia keluar dari prosesnya Tuhan. Kita tidak akan menjumpai Daud seperti yang kita kenal sekarang. Sama juga halnya dengan Yusuf, Yakub, dan tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Semua mereka mengalami namanya proses. Ketika diproses, mereka menjalani. Ketika mereka berjalan, ujung-ujungnya Tuhanlah yang akan bawa mereka naik. Jadi kita harus belajar di dalam proses. Nah, proses ini namanya pengudusan. Oleh karena itu kita harus kejar kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, saudara kalau mau intim dengan Tuhan, naik ke gunung kudusnya Tuhan, saudara harus menyucikan diri saudara, harus masuk dalam hadirat Tuhan, berhiaskan kekudusan. Supaya saudara bisa naik
kehadiran Tuhan, saudara bisa intimasi dengan Tuhan, dan doa saudara jadi lebih mudah untuk saudara nanti menikmati kasih karunia Tuhan. Kalau saudara ada dalam proses hari ini, saudara tetap harus bertahan, menguatkan diri. Ibrani ini penuh dengan proses ketika mereka ada dalam penganiayaan, ada dalam berbagai pencobaan. Tetapi mereka tetap diberikan encouragement supaya tetap bertahan. Supaya tetap mereka ada dalam Tuhan. Karena itu mereka harus mengejar kekudusan, mereka harus menjaga supaya tidak seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Seperti ayat yang ke-15 tadi. Sebab kalau orang tidak bisa menjaga dirinya dalam dua kondisi ini, mereka untuk berusaha damai dan mengejar kekudusan, mereka mundur, maka dia artinya menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jadi jangankan melihat Tuhan atau menikmati berkat-Nya, semakin mereka jauh, maka akan terjadi berbagai-bagai duka. Karena itu banyak yang mengalami akar pahit. Banyak yang kepahitan sesuai ayat 15 tadi. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ketika saudara timbul akar pahit, orang mengenali saudara sebagai anak Tuhan. Dan orang lain bisa jadi tersandung karena saudara. Orang Kristen kok seperti itu? Hamba Tuhan seperti itu? Jangan ada di antara kita. Jadi lebih baik kita mengusahakan kedamaian, mengejar kekudusan, supaya hal itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Sebab reward-nya saudara akan menikmati berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Nah itu tadi yang dimaksud di bagian awal ketika saya sampaikan bahwa banyak sekali orang yang merasa doanya kok terhalang. Doanya sepertinya tidak ada jawaban. Karena ada bagian-bagian di mana mereka tidak menghiraukan perintah Tuhan. Jadi mulai hari ini carilah kedamaian. Carilah dan kejarlah kekudusan, supaya saudara dan saya masuk ke hadirat Tuhan, melihat Tuhan, intimasi dengan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan siap dicurahkan dalam hidup saudara. Saudara, ketika saudara berdamai satu dengan yang lain, ada persekutuan yang indah. Begitu juga ketika saudara masuk ke hadirat Tuhan di dalam kekudusan, saudara tidak akan hangus. Saudara akan menikmati hadirat Tuhan yang indah. Ketika saudara percaya, maka saudara akan menikmati bagian terbaik yang Tuhan sediakan. Proses memang gak enak. Ketika di dalam proses, semua akan mengalami yang namanya, ya mungkin capek, lelah, gitu ya. Mungkin ada di dalam ketakutan, kekhawatiran, hal-hal yang manusiawi yang bisa terjadi. Tetapi ketika mereka tidak mundur, mereka terus maju. Karena hidup kita ini kan harus progresif gitu ya. Kejarlah kekudusan, itu sesuatu yang progresif. Kekudusan dikejar, mengerjakan keselamatan di dalam hidup kita. Karena itu saudara, saya berdoa supaya di dalam kehidupan saudara kita bisa mengenali bagian mana yang kita harus bereskan, bagian mana yang kita harus lakukan pembenahan. Mungkin di dalam hidup saudara, saudara harus membenahi kekudusan di area-area yang Tuhan tunjukkan. Mungkin di dalam keluarga, di dalam bisnis, dalam pekerjaan saudara, atau bahkan mungkin juga di dalam pelayanan. Tidak ada seorang pun yang tahu, tetapi Tuhan
tidak akan pernah salah. Ketika Tuhan menyuruh saudara untuk mengejar kekudusan, Tuhan bisa tunjukkan bagian-bagian mana supaya saudara nanti bisa lebih lagi dipakai oleh Tuhan. Nah, karena itu saudara, biar melalui perenungan ini kita belajar. Tuhan mau supaya semakin hari saudara semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan kasih karunia Tuhan ini tidak berkesudahan, selalu baru setiap pagi dan selalu baru setiap pagi. Ketika kasih karunia itu turun dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaan, dalam bisnis, itu ada selalu sesuatu yang diperbaharui. Ketika itu jalan satu persatu, itu tandanya engkau sudah melewati area-area yang selama ini terhalang. Tetapi kalau itu belum terjadi, jangan-jangan ada penghalang. Ada stumbling block, sesuatu yang menghalangi saudara untuk naik lebih lagi. Dimulai dari dalam saudara. Cek diri kita masing-masing, cek hidup kita masing-masing. Supaya dalam hidup kita bersama mengusahakan kedamaian. Setelah itu masuk ke dalam kekudusan. Karena kekudusan itu yang akan memimpin hidup saudara untuk mendapatkan kasih karunia Allah. Saya berdoa kasih karunia dalam hidup saudara semakin hari semakin besar. Dan semakin besar. Dan saudara bisa memberkati orang lebih banyak lagi. Supaya hidup saudara menjadi berkat. Biar firman ini menguatkan hidup saudara. Bertahanlah di dalam kesesakan. Bertahan di dalam pergumulan. Terus maju. Benahi hidup saudara. Jangan berhenti sampai di sini. Mari kita datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan malam hari ini Tuhan. Mari Engkau sertai setiap kami umat-Mu, agar kami boleh hidup berdamai dengan semua orang. Dan kekudusan-Mu menjadi yang utama dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku.
anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Bapa, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih karunia-Mu yang indah untuk setiap kami. Biar kami menikmati hari-hari kami, semakin hari Engkau limpahi dengan kasih karunia yang semakin besar. Terima kasih Tuhan, Kau ingatkan kami kembali untuk kami membenahi hidup kami, membenahi keluarga, membenahi setiap kami Tuhan, supaya dapat berjalan dalam kedamaian, mengejar kekudusan, supaya hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Sehingga setiap berkat yang akan Kau curahkan kepada anak-anak-Mu tidak pernah ada yang meleset, tidak pernah ada yang tertahan. Biar mulai hari ini Tuhan, Engkau menjamah hati setiap anak-anak-Mu. Mereka yang selama ini berdoa dan terus berdoa tanpa mendapatkan jawaban. Hari ini mereka tahu bahwa hidup mereka harus berubah lebih dahulu, diproses lebih dahulu, supaya Engkau menjumpai hidup kami berkenan kepadamu. Tuhan, Kau ingatkan kepada anak-anak-Mu ya Tuhan, mereka yang masih hidup di dalam dosa, mereka yang hidup dalam kepahitan, mereka yang hidup ya Tuhan dalam kebencian, dalam iri hati, dalam amarah. Biar mulai hari ini mereka membereskan hidup mereka, supaya mereka bisa hidup damai dengan semua orang. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan, Kau lembutkan hati setiap anak-anak-Mu, supaya kami sebagai anak-anak-Mu adalah anak-anak Tuhan yang membawa damai, anak-anak Tuhan yang lebih menyukai damai. Tuhan, berikan kasih karunia-Mu yang besar. Berikan ya Tuhan kepada setiap kami hati yang rela untuk dibentuk, supaya kami semakin hari semakin serupa Kristus. Tuhan, biar Engkau juga menyertai dalam setiap proses. Ketika kami berjalan dalam kekudusan, hidup kami tidak akan sama lagi. Hidup kami dipisahkan dari orang-orang dunia. Hidup kami lebih fokus kepada Tuhan. Sebab tanpa kekudusan tidak mungkin seorang melihat Allah. Bawa setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk tidak keluar dari kasih karunia Allah. Tidak keluar dari setiap proses yang sedang terjadi. Dari setiap pergumulan yang sedang terjadi. Oleh karena itu kami berdoa Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu yang ada dalam sakit penyakit, biar Engkau Tuhan jamah mereka. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan setiap sakit penyakit yang ada. Tuhan menjamah ya Tuhan dimanapun mereka berada. Ketika mereka memerlukan pertolongan Tuhan, Tuhan dapat menjamah, menyembuhkan, bahkan memberikan organ-organ yang baru. Tuhan, lihat dan jamah anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka ya Tuhan mendapatkan sukacita karena kami punya iman yang sama. Kami bersehati, unity, sepakat ya Tuhan, bahwa Yesus yang sama yang sanggup menyembuhkan, Yesus yang sama juga bisa menyembuhkan anak-anak-Mu pada hari ini. Jamah dan sembuhkan, jamah dan sembuhkan setiap sakit penyakit yang ada, sakit jantung, sakit kanker, sakit apapun itu Tuhan, setiap nama-nama penyakit yang bisa disebut, kami percaya nama Yesus jauh lebih berkuasa. Di dalam nama Yesus sembuh, di dalam nama Yesus sembuh, di dalam nama Yesus sembuh. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga yang ada dalam struggle. Mereka yang komunikasinya kurang lancar. Mereka yang ada dalam
pertikaian. Biar Tuhan juga berikan kelapangan hati. Tuhan berikan hati yang rela. Mereka bisa rekonsiliasi kembali. Menjadi keluarga yang utuh, keluarga yang harmonis, keluarga yang tidak terpecah. Sebab Tuhan tidak menghendaki perceraian. Tuhan, Engkau yang sudah menyatukan keluarga demi keluarga. Biar Engkau juga yang membela ya Tuhan setiap keluarga yang ada dalam masalah. Engkau bimbing mereka ya Tuhan untuk mendapatkan tuntunan yang lebih baik. Bawa mereka kepada hamba-hamba Tuhan. Kepada orang-orang yang bisa melayani sehingga menemukan jalan keluar. Kami juga berdoa untuk mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, mengalami pergumulan di dalam pekerjaan, mengalami pergumulan di dalam bisnis. Biar Tuhan juga bukakan tingkap-tingkap langit, supaya berkat-berkat-Mu dicurahkan ya Tuhan. Sebab Engkau berjanji ya Tuhan, untuk memberkati anak-anak-Mu sampai berlimpah, limpah ya Tuhan. Biar janji itu kami juga nikmati. Janji itu Tuhan kami klaim di dalam nama Yesus. Sebab lama sekali anak-anak-Mu berseru, lama sekali anak-anak-Mu berdoa ketika mereka belum mendapatkan jawaban. Biar hari ini ada titik terang, ada terobosan, ada hal yang mengubahkan hidup mereka. Dimulai dari komitmen mereka ya Tuhan, untuk mulai mengikuti proses Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan merelakan ya Tuhan anak-anak-Mu berlarut-larut dalam penderitaan, berlarut-larut dalam kesedihan, berlarut-larut dalam masalah. Karena itu aku berdoa ya Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu yang sudah berlama-lama dalam masalah, dalam pergumulan apapun yang mereka alami ya Tuhan. Mulai hari ini, jamah mereka, kuatkan hidup mereka, kuatkan iman mereka. Tidak akan sama lagi, tidak akan menyerah, tidak akan keluar dari kasih karunia Allah, dan juga tidak akan ya Tuhan mengalami akar yang pahit. Sebab Tuhan menjawab anak-anaknya, sebab Tuhan memberkati anak-anaknya. Jauh lebih daripada apa yang kita doakan, jauh lebih dari apa yang kami inginkan. Tidak pernah kami dengar, tidak pernah timbul dari dalam hati kami. Tuhan sediakan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar hari ini mata hati kami terbuka. Engkau jadikan mata hati kami terang oleh kebenaran firman-Mu. Ketika firman-Mu tersingkap ya Tuhan kepada setiap kami, membukakan selubung yang menutupi, bahkan menghalangi kami untuk hidup diberkati. Tuhan, beri setiap anak-Mu ya Tuhan kembali kepadamu. Mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan, berjalan dalam perjanjian berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Biar kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa kita, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan pertolongan Allah Roh Kudus, menyertai hidup kita dari saat sekarang ini, bahkan sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih buat mesbah malam ini. Sampai jumpa pada mesbah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.